Oke, tutorial kali ini akan membahas cara membuat aplikasi data warga ya dengan berbasis web tanpa coding. Kita akan memanfaatkan PHP Red Studio Classic untuk membuatnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka dulu SAMPP. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan web server MySQL dan Apache. Kita ketikkan SAMPP. Nah, kita aktifkan Apache, pilih Start dan MySQL. Kalau warnanya sudah hijau berarti web servernya sudah jalan. Nah, nih sudah jalan ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita klik New Project. Maksudnya kita membuat project baru. Misalnya kita namakan dengan aplikasi data warga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk project location, ini saya tempatkan di C ya, C sampai P htdoc ya. Kalau teman-teman tidak ingin merubah direktorinya dari C, biarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita membuat database. Pilih create new database. Misalkan akan saya beri nama data warga _db. Oke, kemudian klik create database. Pencet OK saja. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih create project. Klik seperti ini, maka akan ada kotak dialog seperti ini. Pencet OK saja. Nah, di sini kita akan menentukan atau membuat tabel yang akan digunakan dalam membangun aplikasi tadi. Yang pertama kita siapkan tabel user. Di sini ketikkan saja user. Kemudian di field name ini bisa diisikan misalkan ID user. Untuk size-nya default saja nggak apa-apa 11. Kemudian teman-teman juga harus memastikan bahwa di kolom auto increment ini sudah ada tanda centang ya. Kemudian di kolom key type, nah ini pastikan pilihannya sudah terpilih primary. Ya, maksudnya adalah ID user ini akan kita gunakan sebagai primary key. Selanjutnya kita menambahkan field yang lain. Misalkan kita butuh field nama user, kemudian kita butuh email, kemudian password, foto yang terakhir. Nah, kemudian kita sesuaikan size-nya. Mungkin kita samakan saja untuk memudahkan ya, 30 aja ya. Kemudian email juga 30, password 30. Nah, ini foto biarkan 255. Kemudian kita klik di baris terakhir setelah foto. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi tabel, yaitu tabel data warga. Maka silakan teman-teman klik di sini, add new table. Nah, table name kita isikan misalkan data warga. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pastikan tadi ya, auto increment sudah tercentang. Kemudian kita ubah field name-nya menjadi ID warga. Kemudian kita juga perlu nick, mungkin nama kakak, kemudian tanggal lahir, selanjutnya jenis kelamin,
mungkin status perkawinan. Selanjutnya, ini banyak anggota kakak juga perlu ya. Banyak anggota keluarga. Oke, kemudian pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selanjutnya ada mungkin vaksinasi perlu kita tambahkan di sini. Mungkin berapa kali vaksin ya. Kemudian yang terakhir adalah foto. Nah, kita sesuaikan size-nya ya. Untuk nick ya sebenarnya 16 ya. Oh, kita samakan aja semuanya 30 ya. 30. Oke. Untuk foto biarkan 255. Oke. Selanjutnya mungkin kita juga perlu lagi sebuah tabel ya, mungkin tabel pendidikan ya, nanti kita bisa menggunakannya untuk tabulasi. Kita tambahkan tabel pendidikan di sini ya, add table. Nah, di table name silahkan teman-teman isikan pendidikan. Nah, kemudian di sini ada ID pendidikan. Kemudian di field berikutnya kita isikan jenjang. Ya. Oke, seperti itu. Kita pilih save change, ya seperti ini. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk selanjutnya kita bisa klik preview ya untuk melihat tampilannya. Kemudian di sini pilih saja yes. Kemudian teman-teman juga bisa milih mau langsung preview in browser atau oke. Maksudnya kalau yang oke ini kita melihatnya di PHP Rated dulu ya. Klik oke dulu aja ya biar kita melihat di PHP Rated dulu. Nah, seperti ini ya. Ada menu-menu, ada home, ada data warga, ada pendidikan, kemudian ada user. Kemudian kita mencoba untuk merubah tampilan menu yang ada di atas ini menjadi di samping kiri. Kita mencoba menampilkan di sebelah sini. Caranya yaitu silakan teman-teman klik project menu. Kemudian menu stylenya ini pilih saja yang static collapse sidebar yang ini. Kemudian mungkin saya ingin user ada di atas. Setelah home maka teman-teman bisa klik move up seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa merubah sekalian ikonnya. Maka silakan teman-teman klik misalnya di home. Nah, ini menu icon bisa pilih pick di sini. Kita ketikkan saja home. Nah, teman-teman milih yang mana? Saya yang ini aja ya. Dan pilih OK. Kemudian untuk user, kita juga memperlakukan hal yang sama. Kita nyari ikonnya. Ketik saja user. Mungkin saya pilih yang ini. Kemudian OK. Selanjutnya kita pilih untuk yang data warga. Kemudian pick lagi. Misalkan saya ketik data. Nah, ini aja lah data basic. Oke. Selanjutnya yang terakhir pendidikan, kita ubah lagi ikonnya. Misalkan saya ketik graduation. Nah, graduation cap-nya aja. Oke. Nah, setelah itu pencet OK. Maka tampilannya harusnya akan di sebelah kiri. Kita reload change. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya ada di sebelah kiri ya. Oke. Kita juga bisa merubah theme-nya.
Caranya bagaimana? Caranya di project theme ini, silakan teman-teman pilih di select template ini. Ada berbagai macam di sini template-nya. Saya mungkin pilih yang ini, Boots Watch Yeti. Oke, dan saya klik OK. Kita coba reload change kayak apa tampilannya. Oh, hampir mirip. Oke, selanjutnya kita isikan user. Di sini pilih add new user. Silahkan ketik misalkan admin. Kemudian emailnya misalkan administrator @gmail.com. Kemudian passwordnya misalkan ABCDEF ya. Kemudian ABCDEF. Kemudian untuk foto silakan teman-teman pilih yang asal aja nggak apa-apa ya. Nah, ini aja Bapak yang asal. Kemudian klik submit. Nah, seperti ini. Sudah bisa menambahkan user. Nah, kita selanjutnya akan mencoba membuat form login dulu. Untuk membuat form login, bisa milih authentication ini ya. Kemudian di select login ini pilih gunakan tabel user tadi. Oke, kemudian username field pakai email saja, email. Kemudian password field, pilih password. Kemudian user ID field, ID user. Kemudian email field sama ya, pilih email. Kemudian profil foto, pilih foto. Selanjutnya di sini ada login mode. Di login mode ini pilih email only. Kemudian auto login after registration ini kita matikan aja dulu. Kemudian kita juga perlu centang yang ini ya, administration approve account, maksudnya agar orang yang mendaftar nanti perlu approve ya dari admin untuk bisa menjadi user. Kemudian pilih OK. Selanjutnya kita reload change. Nah, seperti ini. Kita mencoba login dengan memasukkan email dan password administrator ya, tadi kita buat ya. @gmail.com. Kemudian passwordnya ABCDEF. Kemudian login. Nah, di sini ada kata-kata username or password not correct. Kita perlu mengaktifkan dulu usernya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke halaman phpMyAdmin. Silakan teman-teman buka browsernya. Kemudian di browser ketikkan localhost /phpMyAdmin. Setelah terbuka halaman phpMyAdmin, teman-teman silahkan pilih data warga _db. Ini merupakan database dari aplikasi yang akan kita buat. Kemudian di tabel user, silahkan diklik. Kemudian pilih struktur. Nah, di sini tercipta field baru yaitu login session key, email status, password expired date, password reset key, dan account status. Nah, kita ubah account statusnya. Ya. Yang di account status kita pilih, kemudian kita klik ubah.
Kita ubah akun status dari pending menjadi aktif ya. Ini kan statusnya pending. Nah, kita ketik aja menjadi aktif. Kemudian pilih simpan. Sekarang kita coba masukkan email administrator ya. administrator@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya tadi adalah A, B, C, D, E, F. Dan pencet login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke halaman aplikasinya. Selanjutnya kita coba untuk menambah data warga. Nah, seperti ini. Kita tambah baru. Nah, di sini ada nick, nama kakak, tanggal lahir, dan sebagainya. Untuk jenis kelamin, nah ini kita buat pilihan ya, antara laki-laki dan perempuan, tidak usah mengetik atau ada choice button. Nah, untuk menambahkan choice button, kita bisa menyetingnya di page ya. Kemudian di data warga pastikan database-nya untuk tabel data warga. Kemudian silakan teman-teman pilih yang add page ya. Kemudian pilih yang jenis kelamin di add page field ya. Yang ini. Kemudian di sini pilih yang select ya. Nah, di select ini di data source, silakan teman-teman klik, akan muncul dialog box seperti ini. Teman-teman silakan pilih yang enter value ini ya. Kemudian di value dan labelnya silakan diisi. Untuk value misalnya laki-laki, maka kita ketikkan L. Kemudian labelnya adalah laki-laki. Kemudian value-nya untuk P itu adalah perempuan. Seperti itu. Kemudian tekan OK. Untuk melihat perubahannya silakan klik di preview. Nah, di sini sudah muncul choice entry-nya. Ada laki-laki, perempuan bisa ya. Selanjutnya untuk status perkawinan. Ini juga pakai choice entry. Nanti operatornya tidak perlu untuk mengetikkannya. Caranya adalah kita balik lagi ke page ya. Di add page ini pilih yang status perkawinan. Kemudian pilih select. Kemudian untuk select data source silakan klik di button ini dan diisikan di pilih yang enter value ya. Value-nya misalkan ya untuk status perkawinan kita isikan kode 1. Itu labelnya adalah belum kawin. Kemudian untuk value 2 itu adalah kawin. Untuk value 3 itu cerai mati. Yang 4 adalah cerai hidup. Nah, kemudian pilih OK. Kita coba lihat perubahannya seperti apa. Silahkan klik di preview. Nah, di sini akan muncul choice entry-nya. Ada status perkawinannya, ada belum kawin, kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Kemudian untuk selanjutnya di tingkat pendidikan atau di sini pertanyaan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kita juga perlu menyetingnya. Tapi kita ngambilnya nanti dari tabel pendidikan di sini. Nah, kita isikan dulu tabel pendidikan. Caranya yaitu teman-teman silahkan klik add new pendidikan. Kemudian jenjangnya, misalkan jenjang tidak garis miring belum pernah sekolah. Kemudian yang kedua
misalkan SD atau sederajatnya. SD sederajat. Kemudian yang ketiga adalah SMP sederajat. Kemudian yang selanjutnya adalah SMA sederajat. Yang terakhir adalah perguruan tinggi. Ya, ini maksudnya perguruan tinggi ini bisa jadi diploma atau S1 atau S2 atau S3. Oke. Selanjutnya kita balik tadi ke data warga. Ya. Kemudian add new data warga. Nah, ini untuk tingkat pendidikan ini akan kita isikan choice entry sesuai dengan yang ada di tabel pendidikan. Caranya adalah balik lagi ke menu page, kemudian pilih di add page field itu pendidikan tertinggi ditamatkan. Kemudian pilih select juga. Untuk select data source bisa dipilih yang data tabel. Kemudian kita pilih yang tabel pendidikan. Kemudian value field-nya adalah ID pendidikan, kemudian label field-nya jenjang. Kemudian klik OK. Nah, kita coba lihat perubahannya seperti apa. Nah, di pendidikan ini sudah ada choice entry-nya. Jadi choice entry itu bisa kita menyetingnya dengan mengambil tabel atau kita isikan secara manual. Selanjutnya kita akan menyeting untuk tanggal lahir ini agar di kotak isian ini kalau kita klik itu nanti akan muncul kalender dan kita tinggal memilih tanggal lahirnya. Caranya adalah kita pilih di page ini. Kemudian kita pilih add page ya. Kemudian di add page field ini pilih yang tanggal lahir. Selanjutnya teman-teman silakan milih di field properties, itu pilih yang text box ya. Kemudian di text box type, nah ini pilih tanggal yaitu yang date nih. Kemudian default selected date, nah ini kita isikan yang date now saja. Oke. Kemudian date picker display format, nah ini kita ubah ya. Yang pertama itu adalah date ya, kemudian month, kemudian year ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba preview. Nah, sudah ada ya tanggalnya. Nah, ini kita bisa mengubah-ubah tanggal ini. Oke, untuk settingan tanggal sudah jadi ya. Kemudian kita juga akan menyeting untuk nick. Nick ini kita setting agar hanya terisi number atau angka. Caranya adalah kita balik lagi ke menu page ya. Kemudian pilih yang add page, kemudian yang page field-nya nick ya. Untuk text box type silakan diisi number. Nah, ini dia. Maka kita bisa preview langsung. Maka di sini dia akan minta number. Kalau kita ketikkan karakter misalnya seperti ini, maka dia akan hilang. Tapi kalau kita ketikkan number seperti ini, nah dia tidak akan hilang ya. Untuk nick kita juga perlu menyeting digitnya, bahwa nick itu terdiri dari 16 digit. Nah, kita balik ke page ya. Kemudian di minimum value kita isikan nah, kemudian yang atas nah, seperti ini saja nggak apa-apa untuk simpelnya ya.
karena saya agak lupa tentang format nick ya. Oke, kita preview. Nah, apabila kita isikan kurang dari itu ya, misalnya segini, maka dia nanti akan error kalau di submit. Nah, ya kan? Dia masih error. Seperti itu. Kemudian juga nick perlu kita setting agar tidak terjadi duplikat. Maka kita back lagi ke page ya. Kemudian dicek duplicate. Nah, ini silakan teman-teman pilih yang true ya, seperti ini. Balik lagi ke preview. Nah, mungkin settingannya sudah seperti itu ya. Kalau kita isikan 16 digit pasti tidak akan error ya. Nah, kalau kita submit dia hijau ya, available. Oke, mungkin tutorial pembuatan aplikasi data entry data warga cukup sekian ya. Ini sebenarnya aplikasi ini masih sangat sederhana karena untuk menyingkat waktu saja. Silakan teman-teman bisa mengembangkan lagi aplikasi ini mungkin agak lebih kompleks ya. Oke, mungkin kita akan lanjut di tutorial-tutorial berikutnya masih dengan penggunaan PHP Red untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web.